Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 9 Agustus 2020 masih dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon sekretariat ada di Warta Jemaat Digital. Pendaftaran iuran Taman Makam Mumbul bisa dilakukan sampai tanggal 31 Agustus 2020. Segera lakukan pendaftaran ulang. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Ini adalah minggu terakhir bulan Juli. Kita semakin mendekati hari-hari di mana kita rindu bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja. Tetapi apapun situasinya dan sarana ibadahnya, mari kita tetap semangat. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan hadir di mana kami mengikuti ibadah online. Di rumah atau di tempat pekerjaan, Tuhan hadir, Tuhan melawat kami. Urapi kami hamba-hamba-Mu, dan juga seluruh umat Tuhan yang lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan ada dalam keadaan apapun yang kami sedang hadapi. Tuhan hadir di tempat di mana kami mengikuti ibadah online hari ini. Berkat Tuhan tercurah atas kami. Lawatan Tuhan atas kami semua. Kami membuka ibadah kami dalam satu nama yang ajaib. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur bagi Tuhan Allah kita sebab Dia baik. Dia sungguh sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita angkat suara puji nama Tuhan, masyurkan namanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan yang bersama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari bagi Tuhan, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari setiap kita angkat suara puji nama Tuhan dan katakan, angkatlah suaramu, amin, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki kita, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Dan bersama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau Allah yang kudus, yang layak disembah. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami Tuhan,
sembah Engkau Yesus. Di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, kami percaya lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami, memulihkan kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kuasa-Mu mengalir Tuhan, menjamah setiap kami. Naikkan mazmur pujian bagi Tuhan. Kami sembah-Mu, oh Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, katakan Allah semesta alam, Dia yang layak disembah. Oh, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Segenap hati menyembah-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Allah yang kudus, Allah semesta alam. Kami sujud menyembah-Mu. Kuasa kasih-Mu, kuasa darah-Mu Yesus, yang menguduskan setiap kami untuk datang menyembah, memberi pujian, syukur bagi-Mu.
hadirat-Mu nyata saat ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan, kuasa-Mu, lawatan-Mu terjadi untuk setiap kami. Mengalir. Pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku dan katakan, kami Tuhan, ini kami ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, segenap hati dan jiwa kami menyembah-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih dalam menyembah-Mu. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Besar, kecil, tua, muda, siapapun kami dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan, pribadi-Mu yang hadir melawat kami. Menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih dalam lagi, ku rasakan kasih-Mu mengalir, menjamah kami Tuhan, memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami, memberi kekuatan, memberi sukacita. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, syukur Tuhan. Kembali katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Katakan satu, menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-muji nama-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat hati sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Engkau hadir di tempat kami Tuhan. Engkau hadir di mana kami beribadah pada hari ini. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau hadir di tempat di mana kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kami buka hati kami, diisi penuh seperti bejana yang kosong, diisi dengan air anggur yang segar. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah. Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman ini supaya Roh Kudus berbicara untuk kami semua. Agar kami bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Yesi, Pak Michael. Kita akan arahkan hati kita kepada firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara, semua keluarga ataupun pribadi telah mempersiapkan kebutuhan perjamuan kudusnya secara mandiri. Bapak Ibu sekalian, subtema 3 bulanan kita sudah kita lewati 1 bulan. Sekarang masuk ke bulan Agustus. Ya, subtema 3 bulanan kita dari Juli, Agustus, September adalah meningkat dalam kekudusan, increasing in holiness. Nah, bulan lalu, bulan 7, bulan Juli kita sudah belajar subtema ciri umat kerajaan Allah. Dan mulai hari ini, bulan Agustus awal, kita akan belajar dengan perkataan dan perbuatan yang kudus. Bapak Ibu sekalian, hari ini minggu pertama bulan Agustus, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Teladan yang Benar. The True Example atau The True Model. Teladan yang benar untuk membuat pembahasan judul bulan Agustus ini, yaitu perkataan dan perbuatan yang kudus. Kita akan belajar di minggu pertama firman Tuhan yang saya berikan judul Teladan yang Benar, The True Example atau The True Model. Bapak Ibu sekalian, Injil sebagai kebenaran Allah bukan hanya untuk dipercayai, tetapi Tuhan mau saudara mentaati. Kita tidak cukup cuma percaya, yes aku percaya. Tapi saudara juga harus yes, mentaatinya. Nah, sekarang Bapak Ibu menjadi satu pemikiran, mengapa ada orang-orang yang mengatakan percaya kepada kebenaran Allah dalam Injil, tetapi mereka tidak mentaatinya. Mengatakan percaya kepada kebenaran dalam Injil, tetapi tidak mentaatinya.
Saya berpikir, saya mulai melihat kenyataan dan saya menemukan salah satu kenyataannya. Penyebab orang-orang yang berkata saya percaya kepada kebenaran Injil tetapi tidak mentaatinya. Salah satu penyebabnya saya temukan adalah mereka tidak mendapat teladan dalam hal ketaatan dari, ini penting ya, dari orang-orang yang mengaku percaya Injil dan yang suka memberitakan Injil. Mereka tidak dapat teladan dari orang-orang yang mengatakan percaya Injil, bahkan giat memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang hanya percaya dan tidak mentaati Injil ini tersandung. Lalu dalam tanda kutip mereka memilih untuk kontra dengan kebenaran. Walaupun mereka itu percaya kepada kebenaran Injil. Teladan keselarasan antara perkataan dan perbuatan dari orang-orang yang mengajak dia percaya kepada Injil, yang mengajak mereka percaya kepada Yesus, itu tidak didapat. Ya, sehingga ketika ketiadaan teladan yang baik ini tidak mereka temukan, maka mereka menjadi kecewa, lalu akhirnya mereka mengambil satu respon, ya sudah, buat apa kita taat? Kalau yang memberitakan Injil aja nggak taat, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan analogi saya, bukan juga logika saya. Itu terjadi dalam Alkitab dan saya bersyukur Alkitab kita ini transparan, terbuka, jujur. Bagaimana seorang yang bernama Petrus, seorang rasul yang luar biasa, itu juga sempat nggak jadi teladan yang baik. Dan ini menjadi kasus di kota Galatia. Dia tidak menjadi teladan dan sempat dipermasalahkan oleh Rasul Paulus. Makanya judul khotbah hari ini, teladan yang benar itu penting. The true example atau the true model. Kita lihat Galatia pasal 2. Di sana ada cuplikan ayat kasus bagaimana Rasul Petrus ini menjadi munafik, tidak jadi teladan. Ayat 11 mulai. Galatia pasal 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas itu nama panggilan daripada Petrus, datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, kata Paulus. Sebab ia salah dalam hal apa? Lihat ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Kalangan Yakobus itu mewakili kalangan kelompok orang Yahudi yang sangat memegang teguh hukum sunat. Dan orang yang bersunat tidak boleh bergaul dengan orang yang tak bersunat. Itu kelompok-kelompok yang memahami seperti itu. Saya ulangi, ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan, ia ini si Kefas atau Petrus itu, sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, yaitu kelompok Yakobus, orang-orang Yahudi ini datang, ia, Kefas itu atau Petrus itu mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Ya, dengan si Petrus ini. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka. Ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Tidak sesuai dengan kebenaran Injil kelakuan mereka itu. Aku berkata kepada Kefas di hadapan banyak orang. Di hadapan mereka. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jelas bukan? Jadi saudara, mengapa ada orang-orang yang percaya kepada kebenaran Injil tapi tidak mentaati kebenaran itu? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka itu tidak mendapat teladan yang benar atau teladan yang baik dari
orang-orang yang teriak-teriak, Injil kebenaran Allah, Injil kebenaran Allah, tapi dia sendiri tidak pernah mentaati kebenaran itu. Ini yang kita tidak mau terjadi dalam kekristenan. Bapak Ibu sekalian, dengan kalimat lain, masih banyak atau masih ada orang-orang Kristen yang perbuatan dan perkataannya itu enggak jadi teladan. Siang malam melayani, siang malam baca Alkitab, semangat memberitakan Injil, tetapi hari-harinya juga penuh dengan sikap dan perkataan yang jadi batu sandungan. Bahkan Bapak Ibu sekalian perhatikan, para tokoh pada zaman Tuhan Yesus pun, itu Tuhan lihat benar-benar gak jadi teladan. Makanya Tuhan banyak bicara, mengkoreksi sikap kemunafikan itu. Khususnya kelompok siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, ya, tokoh-tokoh agama pada zaman itu. Jadi Bapak Ibu, jangan kita hebat bicara kebenaran Allah. Jangan kita hebat bicara keselamatan hanya ada di dalam kebenaran firman Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan kita hebat bicara tentang kasih Allah, tetapi perkataan dan perbuatan kita enggak jadi contoh, enggak jadi teladan. Itu yang saya temukan salah satu alasan kenapa orang-orang yang tertarik dengan Injil, yang mempercayai kebenaran dalam firman Allah di dalam Injil, itu mereka tidak mau mentaatinya karena mereka tersandung dengan orang-orang, sekali lagi saya ulangi, suka memberitakan Injil, menteriakkan kebenaran Injil, tapi perkataan perbuatan mereka tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan. Oleh karena itu bulan Agustus kita memasuki topik atau memasuki judul 1 bulan Agustus ini, ya, untuk memperjelas tema 2020, increase, meningkat. Mari kita meningkat dalam kekudusan di dalam perkataan dan perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian, mari baca nats utama. Bagaimana Rasul Paulus menyatakan selain kuasa Allah yang menyertai pelayanannya sehingga banyak orang menjadi percaya Yesus, tetapi juga Paulus menuliskan nanti pada nats utama yang kita baca, bahwa perkataannya dan perbuatannya itu juga merupakan alat untuk meneguhkan berita Injil. Selain tanda ajaib dan kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanannya. Mari kita akan baca nats utama kita. Roma 15 ayat 18 dan 19. Roma pasal 15 ayat 18 dan 19. Cepat saja saya akan bacakan. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Lanjutnya, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Ya, memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Di sini tidak dibahas tentang menerima Yesus, karena itu bagian yang lain yang penting. Tetapi Paulus menggunakan satu pembahasan tentang ketaatan. Oleh apa? Oleh perkataan dan perbuatan. Saudara perhatikan. Rasul Paulus mengatakan, aku memberitakan tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus supaya bangsa-bangsa lain juga masuk dalam ketaatan kepada Injil. Oleh apa? Oleh perkataan dan perbuatan. Nanti saya akan jelaskan. Ayat 19. Selain oleh perkataan dan perbuatan, ayat 19 dikatakan oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat oleh Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bapak Ibu sekalian, Paulus itu alat di tangan Tuhan. Dengar baik-baik. Bukan hanya dengan cara Tuhan menyertai dia dengan kuasa ketika memberitakan Injil. Tuhan menyertai dia dengan mujizat-mujizat ketika dia memberitakan Injil. Tidak hanya itu. Tetapi Tuhan memakai Paulus. Paulus menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran Injil. Juga seperti yang dia katakan melalui perkataan dan perbuatannya. Saya ingin mengajak saudara mengerti lebih dalam lagi hati Tuhan.
Tuhan tidak mau saudara cuma dipakai Tuhan menjadi alat show kehebatan Tuhan lewat mujizat, ya tanda-tanda ajaib, mujizat, tanda-tanda heran. Tapi Tuhan juga mau saudara menjadi alat Tuhan untuk show karakternya Tuhan. Katakan amin. Injil tidak cukup hanya disertai dengan mujizat. Injil tidak cukup hanya disertai dengan tanda ajaib. Injil harus disertai dengan kehadiran sifat, perkataan, dan perbuatan Yesus. Dan ini oleh Paulus ditekankan. Aku memberitakannya oleh perkataan dan perbuatan. Juga oleh tanda-tanda kuasa dan mujizat. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan pakai untuk membawa orang kepada ketaatan, menjadi percaya Yesus. Dan yang Paulus tekankan dalam nats kita ini adalah perkataan dan perbuatannya dipakai Tuhan. Nah, saudara, perkataan perbuatan seperti apa yang Paulus tunjukkan, yang Paulus tampilkan, sehingga itu menjadi teladan, menjadi daya tarik orang-orang menjadi percaya Yesus dan mentaati Injil yang diberitakan Paulus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dalam judul bulan Agustus ini, perkataan dan perbuatan yang kudus. Kita harus semakin meningkat. Kudus dalam perkataan, kudus dalam perbuatan. Itu bukan untuk menarik berkat Tuhan saja. Tapi itu untuk menunjukkan Yesus ada di dalamku. Dan engkau membaca Injil yang sesungguhnya lewat perkataan dan perilaku hidupku sebagai pemberita dan pengikut Injil. Ini penting. Mari kita lihat contoh hidup Paulus ya. 1 Tesalonika pasal 2. Ayat 7 sampai 12. Agak panjang saya akan bacakan cepat karena nggak bisa dipotong pembacaan ini nanti kurang jelas. Saya akan baca cepat ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 12. Demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja, perhatikan ini. Bukan saja, katakan rela membagi Injil Allah dengan kamu. Bukan saja memberitakan Injil kepada kamu. Tetapi juga apa Bapak Ibu? Hidup kami sendiri kami bagi kepada kamu. Ini luar biasa ini. Anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, Anda yang semangat bilang Injil kebenaran Allah, Injil kebenaran Allah. Beritakan Injil kemana-mana. Lakukan terus. Tapi sertai perkataan dan perbuatanmu jadi teladan bagi mereka. Kalau enggak, kita enggak beda dengan orang-orang yang dikritik oleh Tuhan pada zamannya. Yaitu orang-orang munafik yang seperti kuburan dilabur putih, luarnya bersih, dalamnya tulang belulang. Ini luar biasa. Kalau saya mau potong sampai ayat 8 saja cukup sebenarnya, tapi lebih clear kalau kita selesaikan ya ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil kepada kamu. Kamu adalah saksi. Kamu sendiri ngalami. Kamu sendiri tahu apa sih yang kulakukan dan kuucapkan kira-kira gitu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ini jangan saudara anggap Paulus sombong ya. Ini urapan Roh Kudus atas Rasul Paulus, ini perkataan kenabian saudara. Ya. Kami ini loh siap jadi contoh. Berani enggak saudara? Ini waktunya di bulan ini saudara kita bicara tentang peningkatan kekudusan kita secara real. Enggak abstrak. Ketika dunia lihat, ketika orang di luar Yesus lihat siapa Yesus, seperti apa Yesus. Berani enggak saudara lihat? Seperti sayalah Yesus. Bukan tentang badannya, penampilannya. Tapi tentang sifat dan karakternya. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak. Kalau tadi Paulus bilang di ayat-ayat awal seperti ibu, sekarang seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah
yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Paulus tidak malu dan tidak ketakut bilang begini, meminta supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena Paulus sudah kasih teladan, dia sendiri hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, ini kuasa yang luar biasa. Kuasa Injil itu bukan hanya pada mujizat. Kuasa Injil itu bukan pada tanda-tanda ajaib lalu orang percaya Yesus. Tapi kuasa Injil juga ada dalam perkataan dan perbuatan si pemberita Injil yang jadi teladan. Itu bisa menarik orang juga menjadi percaya dan mau taat kepada kebenaran Kristus. Sangat indah bukan Bapak Ibu? Kalau hidup ini jadi teladan. Kita enggak usah banyak promosi tentang Injil. Kita enggak usah banyak promosi tentang Yesus. Yesus sendiri menarik banyak orang datang kepadanya lewat hidup saya dan saudara. Sangat indah. Paulus bilang, seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil, tetapi juga membagi hidup. Dan kamu semua adalah saksi bagaimana kami berlaku saleh, adil, tak bercacat di antara kamu. Luar biasa ini. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menggoncangkan semangat kita yang sudah mulai padam. Menggoncangkan dan menyalakan kembali kemurnian, kekudusan dan iman percaya kita. Kalau selama ini kita terlalu nyaman, bisa membawa orang percaya Yesus, kita dianggap orang yang bisa menjadi pemberita yang baik, Kristen yang baik. Tunggu dulu, saya mau kita semua jadi Kristen dan pemberita yang baik. Tapi ukurannya apa? Bukan berapa banyak yang kau menangkan, tapi berapa banyak yang kau bawa menjadi serupa dengan Kristus lewat perkataan kita dan perbuatan hidup kita. Bapak Ibu, kita ini melihat bagaimana Paulus dipakai Tuhan, perkataan dan perbuatannya itu menjadi bagian dari andil. Andil itu adalah keterlibatan untuk membawa orang menjadi percaya Yesus. Inilah buktinya. Yang ikut menjadi salah satu penyebab, yang menjadi salah satu andil daya tarik Injil yang diberitakan adalah perkataan dan perbuatan Paulus itu selaras dengan kebenaran yang dia beritakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini yang membuat orang minat percaya Yesus. Ini membuat orang setelah percaya Yesus mau taat dan taatnya luar biasa. Kenapa? Karena yang memberitakan Injil kepada dia, yang memuridkan dia, yang mementor dia, yang memperkenalkan dia kepada Yesus, itu jadi teladan. Saudara jangan pakai kata-kata yang klise tapi sudah diplesetkan kemana-mana. Bapak ibu saudara jangan lihat kami, lihatlah Yesus. Yesus itu perlu dilihat di dalam kami, di dalam saudara. Amin. Lihat Yesus, Yesus tidak nampak. Yesus ada dalam kebenaran Injil dan ada di dalam manifestasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi catat Bapak Ibu, perkataan dan perbuatan Paulus yang tadi dalam nats utama dikatakan, itu juga menjadi alat, menjadi andil ketika Injil diberitakan, orang menjadi percaya Yesus. Paulus bukan hanya hebat memberitakan Injil dan membuktikan ada kuasa Tuhan yang menyertai pelayanannya. Ada mujizat yang menyertai pelayanannya ketika dia memberitakan Injil KKR. Itu sudah luar biasa. Saya setuju dan kita ingin. Hidup kita juga disertai dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib ketika kita memberitakan Injil. Tetapi si pemberitanya, Paulus ini, memberitakan Injil dan membuktikan Injil itu nyata. Sifat Yesus itu nyata. Bukan pada waktu dia KKR di mimbar. Bukan pada waktu dia mendoakan orang percaya Yesus. Tapi pada waktu dia berkata-kata dan berbuat di depan banyak orang. Dan jadi teladan yang baik. Ini disebut keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Inilah
kekudusan yang Tuhan mau kita tampilkan, Bapak Ibu. Sekarang kita melihat lebih jauh. Kesalehan atau kekudusan yang sejati itu Bapak Ibu, itu punya daya tarik yang luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa. Makanya khusus minggu ini saya bicara tentang menjadi teladan yang benar dalam konteks memperjelas tentang perkataan dan perbuatan yang kudus. Kita lihat contohnya ya di dalam surat 1 Petrus. Jadi apa yang Paulus lakukan, apa yang dituliskan oleh ilham Roh Kudus melalui Rasul Paulus bahwa perkataan dan perbuatannya itu menjadi daya tarik orang mau taat kepada Injil, itu juga tidak berdiri sendiri. Itu selaras dengan apa yang dialami dan yang dituliskan oleh Rasul Petrus lewat ilham Roh Kudus. Mungkin ya, saya berpikir begini. Roh Kudus itu kan memakai setiap peristiwa dan keadaan. Waktu Petrus belum menulis surat ini, mungkin dia berlaku munafik di Antioquia. Tapi dia belajar dari peristiwa itu, bahwa kesalehan itu harus pure, harus murni. Kekudusan itu nggak bisa pura-pura. Jadi teladan itu dalam segala keadaan. Maka lewat ilham Roh Kudus dia menulis. Ada kuasa, ada kekuatan dalam kekudusan, dalam kesalehan. 1 Petrus pasal 3. Ayat 1 mulai. Sampai 4. Konteksnya tentang sikap istri. Tapi saya akan perjelas bagaimana itu dikaitkan dengan kekuatan kuasa kekudusan sejati, kesalehan dalam perkataan dan perbuatan. Perhatikan ya, 1 Petrus 3 ayat 1 mulai. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kalau tidak banyak ngomong, pakai kelakuan. Kalau kelakuan saudara nggak bisa ditunjukkan, pakai bicara tapi jangan berlebihan. Jadi perkataan dan perbuatan Tuhan bisa pakai. Terus ayat 2. Apa yang dilihat oleh para suami itu? Melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, mengecat rambut kalau zaman sekarang, mengecap bibir dicat gitu, di lipstik itu maksudnya. Memakai perhiasan emas dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh yang lemah lembut, tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Benar kan Bapak Ibu? Kesalehan dalam perbuatan kita itu adalah dampaknya luar biasa. Kalau dalam konteks ayat ini, dengarkan ya, hadiah yang paling indah yang didapat oleh para suami yang belum taat kepada Tuhan adalah ketaatan istrinya yang bisa dinikmati oleh suami. Wow, luar biasa. Saudara bisa kasih hadiah kecantikan, bodi yang bagus kepada suamimu. Tapi maaf, berapa lama dia bertahan? Karena di luar sana akan ada perbandingan yang lebih bagus lagi. Tapi dengar baik-baik. Hadiah yang luar biasa untuk para suami yang belum taat, belum di dalam Tuhan adalah ketaatan istrinya. Jadi jika ada para suami yang belum bertobat, bisa jadi. Tapi ini tidak general ya. Tidak semua kita pukul rata, tapi bisa jadi. Kalau ada suami yang belum bertobat, belum takut akan Tuhan, tahu kebenaran Injil, percaya Injil, tapi tidak hidup dalam kebenaran, saya bisa menduga kemungkinan dia tersandung istrinya. Istrinya jadi batu sandungan. Dia lihat istrinya ke gereja, baca Alkitab, ikut ini, ikut itu dalam kegiatan rohani. Tapi dalam beberapa perkataan dan kelakuannya, nyakiti hati suaminya. Dan jangan Anda minta hadiah suamimu bertobat sebelum engkau sendiri jadi pelaku firman. Saya juga menemukan anak-anak tersandung dengan orang tuanya. Tuh, jangan paksa anakmu taat. Kamu sendiri nggak jadi contoh dalam ketaatan. Perkataan perbuatanmu kasih contoh buat anak-anakmu. Tanpa disuruh anak-anakmu ngerti taat itu kayak apa. Amin.
Jadi jangan tuntut anak-anak saudara berubah. Karena perubahan anak-anak kita itu sering kali terjadi karena apa? Mereka lihat teladan perubahan papa mamanya. Perkataan dan perbuatan orang tua yang jadi teladan. Bapak Ibu, kita ini ikut bertanggung jawab sebenarnya. Bertanggung jawab dalam hal apa? Begini, kalau ada orang yang sudah tahu kebenaran, ya, tapi mereka tidak mentaatinya, jangan-jangan karena mereka itu melihat teladan buruk dalam hidup kita. Mereka kenal kita, mereka lihat teladan kita buruk, perkataan, perbuatan kita nggak jadi contoh. Lalu mereka akhirnya responnya adalah apa? Allah yang sudah gitu rajin aja nggak taat, buat apa aku taat? Kita jangan-jangan ikut bertanggung jawab. Untuk lingkungan, kenalan, saudara, atau siapa saja yang kita tahu, kenapa nggak taat-taat orang ini? Jangan-jangan dia itu tersandung gara-gara kita nggak jadi teladan. Maaf ya, khotbah ini pedes ya. Pedes nggak? Lombok 10 apa 15? Pedes saudara. Saya khotbah ini aja, saya pikir lebih baik saya jangan khotbah inilah. Nggak enak, ini pedes sekali. Tapi kata orang, rujak pedes itu enak. Ya sudah, nikmati aja yang enak ini. Saya mau bilang sama saudara, memang tidak semua orang yang nggak taat kita bertanggung jawab untuk mereka, enggak. Tapi jujur, para pendeta dengar ini. Pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja dengar ya. Jangan-jangan beberapa orang yang kita kenal nggak hidup dalam ketaatan itu gara-gara kita. Maka saya kasih tahu, kitalah yang nomor 1 lari ke altar gereja, tobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan teriak supaya mereka yang tobat. Jangan-jangan pertobatan kita, jalan pertobatan mereka. Jangan-jangan perkataan dan perbuatan kita yang kembali kepada keselarasan Injil, itu jalan untuk mereka juga mau taat kepada Injil. Suatu hari seorang ibu, yang sekarang suaminya jadi hamba Tuhan luar biasa, melihat tingkah laku suaminya waktu dulu belum bertobat. Mereka keluarga Kristen. Istri ini berdoa di kamarnya dan tanpa dia sadari didengar oleh suaminya yang belum bertobat waktu itu. Apa doa istrinya? Doanya begini, Tuhan, ubahkan aku sebelum engkau mengubahkan suamiku. Kata itu Bapak Ibu diucapkan oleh suaminya, itu yang membuat dia bertobat. Yang membuat dia menjadi sungguh-sungguh sebagai orang Kristen dan pelayanan luar biasa hari-hari ini. Kenapa? Bukan diberitakan pertobatan. Dia mendengar doa istrinya yang memohon kepada Tuhan sebelum suaminya bertobat. Supaya dia juga boleh diubahkan Tuhan. Jadi teladan bagi suaminya. Oh Bapak Ibu mungkin mendengar khotbah ini, jantung saudara seperti mau keluar gitu ya. Detak jantung saudara cepat jadi 120 per menit. Karena selalu mendengar berita firman Tuhan ini mungkin ada senangnya, ada geramnya, ada jengkelnya, ada sedihnya, ada tertuduhnya. Gado-gado campur aduk. Tapi saya berdoa Roh Kudus pakai khotbah ini. Untuk perkataan dan perbuatan kita selaras. Kita akan jadi contoh, model, teladan yang sungguh menghadirkan Yesus. Dan membuat banyak orang mau taat kepada kebenaran Kristus. Jika ada perkataan dan perbuatan kita yang sudah menjadi batu sandungan, pagi ini mari kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan-jangan anak-anak kita itu menunggu pertobatan papahnya dalam perkataannya. Pertobatan papahnya dalam perbuatannya. Jangan-jangan istrimu, hai para pria, tunggu pertobatanmu. Omonganmu, perbuatanmu. Sehingga istrimu hari-hari ini gak pernah mau taat. Bapak Ibu sekalian, kita bertanggung jawab. Paulus bilang begini, kamu saksinya betapa kami hidup saleh. Tak bercacat, ini bukan sebuah kesombongan saya katakan sekali lagi. Dalam urapan Roh Kudus, ini adalah firman Allah yang harus didengar. Beranikah saudara berkata, ikuti teladan hidupku seperti aku mengikuti
teladan Kristus? Berani saudara? Lakukan itu. Bagian penutup. Semoga perkataan penutup ini melancarkan oksigen dari kepala sampai kaki ya. Ada kelegaan. Saya tidak bisa kelihatan senyum apa tidak kecuali saya buka lah gini ya. Bagian penutup 1 Korintus pasal 7 ayat 14. Demikian 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberitahu bahwa jika ada suami istri yang sekarang statusnya adalah beda iman, artinya gini, waktu mereka menikah dulu, kedua-duanya belum di dalam Tuhan. Lalu dalam proses perjalanan nikah, salah satu percaya Yesus. Nah Paulus bilang begini, yang begitu pernikahannya jangan diganggu. Jangan bilang kamu tidak sah karena yang satu belum di dalam Tuhan. Paulus bilang itu nggak boleh bercerai. Justru Paulus bilang, jika salah satu percaya Yesus, maka yang tidak percaya Yesus dikuduskan oleh pribadi yang sudah percaya Yesus itu. Ini luar biasa. Tentu bukan karena dikuduskan kerajinannya ke gereja, lalu suasana gereja dibawa ke rumah, bukan itu. Dikuduskan lewat apa? Kehidupan yang sungguh-sungguh diubahkan oleh pribadi Kristus, oleh kuasa firman, sehingga keluarga itu harus tetap dipertahankan. Kalau ada pasangan, pernikahanmu, salah satunya akhirnya percaya Yesus, jangan saudara terganggu. Istriku belum dalam Tuhan atau suamiku belum dalam Tuhan. Saudara tidak usah terganggu. Tuhan tetap mengasihi suamimu yang belum dalam Tuhan. Tuhan tetap mengasihi istrimu yang dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kamu menyudahi pernikahanmu karena alasan yang satu belum jadi Kristen. Gak ada dalam Alkitab ajaran kayak begitu. Ya, gak ada. Bahkan mungkin jika ada Anda terlanjur memilih pasangan tidak di dalam Tuhan padahal Anda di dalam Tuhan dan tahu kebenaran, maka yang harus kita lakukan apa? Bertobat minta ampun. Jangan batalkan pernikahan itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, suami dikuduskan oleh istrinya yang di dalam Tuhan, atau istrinya dikuduskan oleh suaminya yang di dalam Tuhan, dan anak-anaknya. Nah ini bicara tentang dampak dari kekudusan terhadap pernikahan, terhadap keluarga. Dari ayat ini saya mau petik satu kebenaran penutup. Bahwa saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekudusan yang sejati, yang termanifestasi dalam perkataan dan perbuatan kita, itu dampaknya luar biasa. Efeknya untuk memenangkan hati orang yang keras, membawa pasangan yang belum dalam Tuhan, anak-anak yang memberontak, itu efeknya luar biasa. Sangat berkuasa mengubahkan hati manusia. Dan ini bukan mujizat, ini adalah karakter Yesus yang hadir dari perkataan dan perbuatan kita. Hari ini, kalau engkau sedang berdoa untuk suamimu, berdoa untuk istrimu, berdoa untuk anak-anakmu, atau Anda sedang berdoa untuk mertuamu, atau para mertua, Anda sedang berdoa untuk anak menantumu, dengar baik-baik. Khotbah ini jangan-jangan sedang Tuhan bicarakan untuk saya dan saudara yang harus lebih dahulu memperbaiki perkataan dan perbuatan kita yang selama ini jadi batu sandungan yang membuat orang-orang yang mau percaya Injil dan kagum akan kebenaran Injil, tapi mereka nggak mau taati. Kenapa? Karena sudah terlanjur tersandung. Kita datang kepada Tuhan supaya hidup kita jadi teladan yang benar. Teladan di dalam kebenaran. Mari tundukkan kepala dan siapkan diri untuk ikut perjamuan kudus bersama di rumah atau pun pribadi. Naikkan pujian Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Yesus kau
kebenaran. Katakan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, mari bertekad katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, mari sembah Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, haleluya, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sementara musik mengalun lembut, saudara taruh tangan kananmu di dada sebelum kita ikut perjamuan kudus. Tuhan sedang berbicara kepada saudara di rumah atau di tempat manapun Anda sedang mengikuti ibadah online ini. Siapapun saudara di kota-kota lain, bukan hanya di Denpasar. Injil sedang memanggil saudara bukan hanya jadi pemberita Injil, tapi jadi pelaku Injil. Yesus tidak hanya hadir dalam pemberitaan, tapi juga hadir dalam hidup kita sebagai pemberitanya. The true model Yesus di dalamku. Shikaralabalaba. Datang kepada Tuhan dan sebentar kita akan ikut perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini bukan sebuah ritual agama yang tidak bermakna. Bukan sebuah tindakan gereja yang memaksa umat untuk mengikuti aturan. Tapi sebuah pembuktian kita memperoleh persekutuan dengan Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Dan Kristus nyata dalam perkataan dan perbuatan kita. Refnya saja naikkan pujian ini dan ambil roti dan anggur perjamuan kudus, lalu kita akan doakan. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hamba berdoa untuk roti dan anggur perjamuan kudus yang telah disediakan di dalam setiap keluarga ataupun pribadi. Lewat ibadah online ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Sebelum kami minum dan makan bersama sakramen perjamuan kudus,
Tuhan jamah roti dan anggur. Di mana umat-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan. Dan ini menjadi salah satu alat untuk kami boleh semakin menyadari betapa kami adalah umat yang sudah diselamatkan dan pasti selamat. Dan kami menjadi pemberita-pemberita pribadi Kristus dalam hidup kami. Berkati roti dan air anggur ini atau air pengganti anggur dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mengikuti perjamuan kudus. Silakan saudara bagikan dan ambil roti, angkat di tangan kanan dan kita nanti akan segera melaksanakan perjamuan kudus. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri dan angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Haleluya. Pandang salib Yesus, di sana Dia mati supaya kita hidup menjadi contoh yang baik dari kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diserahkan, dianiaya dan menyerahkan nyawanya, mati menjadi tebusan dosa bagi kita, Tuhan mengadakan perjamuan terakhir. Dan Tuhan membagikan roti sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu semua. Kekasih Tuhan, yakin kita bahwa roti di tangan kanan kita ini satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat gelas ataupun cawan. Hurabaya shikara. Kristus di dalam kami. Kami di dalam Kristus. Dan kami adalah model Kristus di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan juga membagikan cawan berisi air anggur kepada muridnya sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk kamu semua. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakinkah kita bahwa air ataupun air anggur di tangan kanan kita ini satu persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dan Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya engkau dan saya sembuh. Dosa kita dibasuh menjadi kudus hidup ini. Karena Yesus membasuh kita dengan darahnya. Yakinkah kita bahwa air anggur atau air yang ada di tangan kita ini satu persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Sekarang Hamba berdoa untuk yang sakit Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi. Mujizat kesembuhan ilahi terjadi. Segala sakit penyakit Tuhan hancurkan dan sembuh. Setiap persoalan masalah dalam kehidupan Tuhan tolong selesai dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari berkat-Mu yang kami rindu, lebih dari mujizat-Mu yang kami butuh, kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Perkenanan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami jadi teladan yang benar
bagi sesama kami. Membawa mereka hidup dalam ketaatan kepada kebenaran Allah. Meteraikan firman-Mu, dan terima kasih untuk berkat perjamuan kudus pada hari ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, yang diberkati bersama katakan amin. Sebentar, Pak Michael akan pimpin kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan, dan mengucap syukur dengan mengembalikan persembahan persepuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita nanti setelah itu bersyafaat dan mengakhiri ibadah. Saya serahkan pada Pak Michael. Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Bersama kita akan berdoa untuk bagi persembahan dan juga doa syafaat bagi negara kita. Bapa, kami bersyukur kami bahwa saat ini persembahan kami kepadamu, persembahan sukacita, persembahan syukur kami, persepuluhan kami bagi Engkau Tuhan. Bila sungguh kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersatu hati saat ini Tuhan, berdoa Tuhan bagi campur tangan-Mu, bagi pengurusan surat izin rumah ibadah Tuhan bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan kuasa kasih-Mu tetap nyata Tuhan bagi gereja kami Tuhan. Kau memberkati setiap tim yang terlibat Tuhan, Kau memberkati instansi terkait Tuhan, sehingga sungguh nyata Tuhan akan tiba waktunya kami terima surat izin ini Tuhan dengan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini Tuhan bersatu hati bersepakat Tuhan berdoa Tuhan bagi virus Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Kami biar sungguh Tuhan perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan nyata Tuhan bagi umat-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan di GB Shalom, bahkan bagi kota kami, bagi pulau kami, bagi bangsa kami, bahkan seluruh dunia Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan akan tiba waktunya Tuhan, pandemi itu akan segera berlalu Tuhan, dan kami sungguh Tuhan akan hidup Tuhan dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang berdoa penuh Tuhan atas hidup kami, atas bangsa kami, atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ini doa kami, ini syafaat kami bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah berdoa syafaat, seluruh rangkaian ibadah kita sudah ikuti. Dan saya percaya kita semakin bertumbuh dan terus bertumbuh. Bukan saja iman percaya, tetapi juga iman karakter kita. Sifat Allah di dalam kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah hari ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berbahagia pada minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan berkat yang melimpah, tubuh, jiwa, dan roh, pernikahan semakin bahagia, pribadi lepas pribadi semakin Tuhan tambah-tambahkan berkat. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan memberkati, semakin diurapi, semakin diperlengkapi, dan semakin menyatakan Kristus lewat pelayanan kami. Terima kasih juga untuk iman percaya yang menjadi kenyataan. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami sekarang sembuh, kami sekarang sehat, semua penyakit dihancurkan, kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan. Rumah tangga dan pernikahan jemaat GB Shalom semakin dipulihkan, dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini, pernikahannya, rumah tangganya semakin Tuhan pulihkan. Terima kasih untuk usaha, toko, warung, kantor, bisnis apapun yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kebangkrutan, ada keuntungan demi keuntungan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Bapa yang baik dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah semua berkat ini atas kita semua, atas pribadi dan keluarga, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat sempurna dengan meterai satu nama,
Dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Bersama kita dengan pujian ini, hidupku bukannya aku lagi. Ini hidup kami, Tuhan, kami persembahkan bagi Engkau, Tuhan, yang kudus bagi Engkau. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bersama katakan, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Oh, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa minggu depan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.